Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Indriani Taslim. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini aku mau sharing tentang gaya hidup slow living atau hidup perlahan ya. Jadi kita menikmati kehidupan ini secara perlahan dengan menemukan apa yang akan kita lakukan di sisa hidup kita. Wah, berat banget ya kayaknya pembahasannya, tapi ini sangat penting teman-teman. Jika kita tidak tahu apa yang ingin kita lakukan dalam hidup, kita akan kebingungan dan juga ikut arus. Kita selalu takut ketinggalan dengan sesuatu yang viral. Jadi kita akan mengikuti apapun yang orang lain lakukan. Nah, itu berarti kita kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup yang kita inginkan. Saya mulai menemukan gaya hidup slow living ini sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi saya menonton channel YouTube, kemudian membaca buku tentang slow living ini. Salah satunya yaitu Bu Uke dan juga Pak Ucok ya, yang memiliki gaya hidup slow living ini dengan berpindah dari Bintaro menuju Lembang. Jadi beliau berdua ini yaitu praktisi slow living. Mereka kembali ke alam, kemudian hidup di desa, kemudian mereka juga menjalankan hidup yang benar-benar berkesadaran, minimalis, dan juga bisa menyatu dengan alam. Yang saya temukan dari beliau berdua ini adalah mereka menyadari dan juga mengamalkan apa yang disebut-sebut di era kekinian seperti mindfulness atau hidup berkesadaran, kemudian minimalism atau hidup minimalis, dan juga slow living itu sendiri, yaitu hidup yang menikmati setiap proses yang kita jalankan dalam hidup, tahu visi dan misi dalam hidup kita, sehingga apapun yang ingin kita lakukan itu bukan semata untuk kita pribadi, tapi juga memikirkan orang-orang di sekitar kita, termasuk alam semesta ini. Jadi slow living versi beliau berdua ini, yaitu Bu Uke Kosasih dan juga Bapak Ucok, itu adalah kembali menghargai alam, kemudian menghemat energi, dan juga melakukan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Untuk menghemat energi, mereka juga menggunakan energi seminimal mungkin, kemudian mereuse atau merecycle barang-barang yang mereka gunakan untuk kehidupan. Misalnya saat membangun rumah, mereka juga menggunakan barang-barang yang didaur ulang atau dipakai ulang, seperti itu. Lalu untuk gaya hidup slow living ini, apakah harus kembali ke alam seperti yang dicontohkan oleh Bu Uke? Nah, menurut saya pribadi tidak harus. Jadi slow living di sini bisa terdiri dari berbagai versi, karena kita manusia ini tidak sama ya teman-teman. Ada yang bisa hidup di desa, kemudian di pegunungan atau di pantai, tapi ada juga orang yang lebih cocok hidup di perkotaan. Apakah yang hidup di perkotaan ini juga tidak bisa untuk menjalankan slow living? Tentu bisa. Karena jika slow living ini hanya milik orang yang berada di alam atau menyatu dengan alam seperti itu, tentunya orang di desa semuanya sudah melakukan slow living ini ya. Tapi yang saya temukan, saya juga pernah tinggal di desa, di mana sebagian besar itu penduduknya, jadi pekerjaan mereka yaitu pergi ke sawah, kemudian mengolah hasil sawah tersebut, memasak dari hasil kebun, dari sawah, dan sebagainya. Nah, apakah mereka juga melakukan slow living? Belum tentu, karena yang kerja di sawah itu juga bisa jadi tidak menikmati kegiatan tersebut. Jadi fisiknya saja yang bekerja di alam, kemudian berbaur dengan alam, tapi jiwa mereka tidak bisa menikmati hal tersebut. Jadi yang ada hanya bekerja, kemudian pulang capek dan tidak mensyukuri apa yang mereka kerjakan. Itu saya melihat sendiri ada yang seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang berada di desa kemudian menjalani hidup dari hasil bumi seperti itu juga sudah melaksanakan slow living. Nah, saya bilang tadi belum tentu. Ada juga orang yang tinggal di kota, mereka terlihat sibuk dan juga banyak kegiatan
Apakah mereka tidak menjalankan slow living? Mereka yang menikmati pekerjaan mereka dengan senang hati, kemudian sadar apa yang mereka makan, mereka bernafas secara sadar, kemudian mengambil keputusan dalam hidup secara sadar. Mereka juga sudah melakukan slow living itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, orang yang melakukan hidup slow living dimanapun mereka berada, insya Allah bisa mengadopsi gaya hidup ini. Jadi kita bisa lebih menikmati kehidupan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punyai, kita bersyukur dengan apa yang kita jalani dalam hidup. Kemudian kita juga secara sadar menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Slow living versi saya yaitu melakukan visi misi dalam hidup. Tidak harus sama persis setiap orang dalam menerapkan slow living ini. Misalnya saja saya yang suka menulis, saya bisa menjalankan hidup slow living dengan menikmati aktivitas menulis sebagai hobi maupun pekerjaan. Nah, ketika saya menulis, saya benar-benar menikmati apa yang saya kerjakan. Saya sadar betul apa yang saya kerjakan dan apa tujuan saya menulis. Seperti itu ya. Apapun medianya, insya Allah itu akan bermanfaat. Jadi aktivitas penulis saya bisa mengantarkan saya untuk mencapai visi dalam hidup saya, yaitu memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada orang lain. Nah, untuk memulai gaya hidup slow living ini mulai dari mana? Tidak usah jauh-jauh teman-teman. Segera tanyakan pada dirimu sendiri, tanyakan dalam hati apa yang benar-benar ingin kalian jalankan dalam hidup. Jadi hidup ini kan hanya sekali ya teman-teman. Waktunya pun sangat singkat. Jika kita memiliki banyak hal yang ingin dilakukan, saat yang tepat untuk memulainya adalah sekarang juga. Salah satu contohnya adalah dengan mulai menuliskannya. Bisa berupa tulisan, bisa juga berupa dream board atau papan impian. Jadi kalian tulis saja semua hal yang ingin kalian lakukan di dunia ini. Jadi yang penting adalah satu yang baik ya teman-teman, kita bisa untuk memulai channel YouTube misalnya yang membahas tentang sesuatu yang bermanfaat, kemudian mungkin untuk memulai bisnis, untuk memulai aktivitas sosial, termasuk untuk pola makan yang baru, kemudian gaya hidup sehat, memulai satu aktivitas olahraga yang baru. Nah, hal-hal semacam itu bisa kalian tulis dan kalian tentukan juga mengapa saya harus melakukan hal ini dalam hidup, apa pentingnya, apa manfaatnya bagi saya dan orang lain. Lalu dari semua hal yang sudah kamu tulis tadi bisa dipilih ya mana yang paling penting dan mana yang mau difokuskan, karena sekali lagi energi kita terbatas, waktu kita terbatas, jadi harus ada prioritas dalam hidup apa yang ingin kita kerjakan. Ketika sudah menemukan hal tersebut, nikmatilah setiap proses yang bisa kamu jalankan untuk mencapai tujuan kamu dalam hidup ini, dan juga berikan 100% energi dan juga usahamu untuk menjalankannya. Tidak bisa setengah-setengah, jadi kalau sudah bosan kemudian kalian tinggal, nah seperti itu mungkin kurang tepat ya. Jadi kita harus fokus dan juga memiliki konsistensi, seperti itu teman-teman. Di sini saya mencontohkan banyak sekali yang menjalankan hidup slow living ini dengan mulai dari kembali ke alam dan juga menyadari apa yang kita makan, apa yang kita pakai, bagaimana prosesnya hingga sampai ke rumah kita atau ke tangan kita. Salah satu contohnya ya, diisi piring kita dulu. Dari mana lauk ini berasal, kemudian sayurnya, apakah menggunakan pestisida atau tidak, kemudian usaha dari seorang petani untuk menghadirkan beras ke piring kita. Nah seperti itu, beras yang sudah kita masak jadi nasi itu prosesnya sangat panjang ya teman-teman. Ketika kita menyadari setiap proses tersebut, maka akan timbul syukur dalam diri kita, sehingga kita mulai menghargai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kita
mungkin sering belanja seperti itu. Lalu kita menemukan packaging dari belanjaan kita itu yaitu plastik atau kardus dan lain-lain, bubble wrap. Nah, itu semua ada prosesnya sehingga bisa sampai ke tangan kita. Nah, itu kalau kita ingin menjadi orang yang menghargai alam, mungkin kita meminimalisir untuk menggunakan plastik. Nah, seperti itu ya, kita bisa mungkin bergabung dengan komunitas yang bisa mendaur ulang sampah plastik tersebut. Nah, seperti itu adalah langkah-langkah untuk kita bisa menikmati kehidupan ini dengan tenang, dengan sadar. Seperti itu teman-teman ya. Contoh yang lain tadi saya sudah contohkan di aktivitas menulis ya. Jadi tidak semua orang itu tertarik dengan ini ada ruang sampah misalnya, tapi mereka tertarik dengan dunia kepenulisan. Nah, seperti itu juga bisa menjalani hidup slow living dengan hobinya menulis. Bisa membuat komunitas untuk menulis jurnal atau menulis buku. Nah, seperti itu juga bisa dinikmati teman-teman. Mungkin kita bisa pilih komunitas-komunitas yang sesuai dengan kita. Untuk hal lainnya yaitu kita mungkin aware dengan masalah-masalah sosial. Kita juga bisa bantu untuk selamatkan bumi ini dengan cara menyelamatkan manusianya ya. Jadi kita aktif di kegiatan sosial seperti itu ya. Singkatnya, kita pilih aktivitas yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain yang manfaatnya berdampak. Kemudian kita bisa menikmati aktivitas tersebut. Semuanya bisa kita lakukan dalam frame atau kacamata slow living ya. Tidak semuanya suka di alam seperti yang saya singgung di awal tadi, tapi ada juga yang menikmati kehidupan yang ada di perkotaan dengan segala aktivitasnya yang padat, super padat malah ya. Tapi mereka tetap bisa produktif dan memberikan manfaat. Coba kalau semuanya pindah ke desa, pasti tidak ada yang tinggal di kota kan, walaupun ada mungkin tidak menerapkan slow living tersebut. Wah, nggak kerasa ya sudah 10 menit lebih saya ngoceh terus. Nah, sekarang kita pikirkan baik-baik dari mana kita mulai slow living ini. Kalau saya sih, saya mulai dari imajinasi teman-teman, karena saya suka sekali menulis, saya suka mengarang, saya suka berimajinasi. Jadi saya mulainya dari berimajinasi, memimpikan hidup yang saya ingin jalani itu melalui imajinasi. Layaknya saya membuat novel jalan hidup untuk saya yang ingin saya jalani. Jadi saya berlepas dari pengaruh orang lain untuk kehidupan yang benar-benar ingin saya jalani, seperti itu. Jadi saya contohkan untuk saya sendiri, imajinasi saya adalah saya bisa menikmati kehidupan saya, yaitu dengan melakukan aktivitas yang saya sukai, yakni menulis. Setiap hari saya menulis, setiap hari saya menghasilkan karya, kemudian saya melakukan aktivitas rumah tangga dan juga membesarkan anak-anak saya. Di sela-sela aktivitas tersebut saya tetap menjadi seorang penulis, menghasilkan banyak buku, artikel, dan juga tentunya konten YouTube seperti ini. Nah, itulah imajinasi saya. Dari situ saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup. Saya jadi tahu juga apa yang tidak harus saya lakukan. Saya memegang kendali apa yang bisa saya kerjakan sekarang, saya kerjakan. Mungkin belum sempurna, tapi ketika sudah dimulai, saya menemukan banyak sekali jalan kemudahan bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya, dan juga saya bisa benar-benar sadar inilah pilihan hidup saya. Segala konsekuensi yang timbul dari pilihan hidup saya akan saya jalani dengan hati senang, karena saya tahu di depan sana saya memiliki visi dan juga saya memiliki tujuan yang pasti yang ingin saya capai. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau kita harus capek-capek sekarang, berlelah-lelah sekarang, harus banyak belajar, harus membaca buku, harus berlatih. Nah, seperti itu. Jadi nikmati saja semua prosesnya, insya Allah nanti kita akan sampai pada tujuan kita. Lalu bagaimana dengan pencapaian-pencapaian yang biasa dipilih oleh orang-orang lain, misalnya harus usia segini karirnya harus sudah sampai sini, kemudian untuk financial freedom misalnya harus dicapai di usia segini,
Kalau saya sendiri, jika kalian tidak menginginkan hal itu, tidak menginginkan karir yang cemerlang atau uang yang sangat banyak di rekening misalnya, ya nggak usah didengerin gitu aja, sesimpel itu ya. Jadi kita tutup mata, tutup telinga, kita berusaha fokus dengan tujuan kita. Ya udah, mereka yang menjalani karir yang cemerlang kemudian sudah punya banyak tabungan atau investasi, ya sudah, mereka pasti punya jalan hidup sendiri. Nah, jika kita memiliki tujuan yang lain, bukan itu tujuan kita, ya nggak usah bersaing. Kita bersaing saja dengan diri kita di masa lalu. Jadi kita harus lebih baik dari diri kita sehari yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jika kita mengejar apa yang dikejar orang lain, belum tentu itu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi fokus dengan apa yang ingin kamu lakukan. Selama itu bermanfaat bagi dirimu, bagi orang lain, lakukan saja tanpa harus membandingkan dengan pencapaian orang lain. Begitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung video. Jangan lupa dukung channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya sehingga kamu bisa tahu kalau aku update video yang terbaru. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jadilah diri sendiri agar kamu selalu happy dalam menjalani hari-hari. Thanks for watching and bye-bye.